Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali Kompas Pagi dengan informasi dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menyebut menghormati putusan MK yang menghapus syarat ambang batas calon presiden. Ketua Komisi 2 menyebut akan segera membahas putusan MK itu. Rifki menyatakan Komisi 2 akan mengacu pada anjuran MK terkait rekayasa konstitusional. Rifki menekankan meski tanpa syarat ambang batas, jumlah calon presiden pun tidak efisien jika terlalu banyak. Beserta seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu beserta seluruh jajaran, dan pemerintah juga diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering dengan mengacu pada beberapa hal. Salah satu yang paling penting adalah agar jumlah calon presiden jangan terlalu banyak. Nah, rekayasa konstitusi ini kan artinya memberikan kewenangan kepada kami sebagai pembuat undang-undang untuk kemudian melakukan exercisement lebih lanjut. Saya kira media, masyarakat silahkan mengikuti. Kami pastikan Komisi 2 akan melakukannya semuanya secara terbuka, bagaimana proses penormaan ini terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Menurut Daniel, putusan MK itu sebagai hadiah tahun baru. Daniel menjelaskan partainya akan mengkaji lebih lanjut putusan MK dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Baginya di satu sisi putusan MK membuat demokrasi berjalan lebih dinamis, tetapi di sisi lain terlalu banyak opsi calon presiden membuat rakyat sulit fokus. Hadiah di tahun baru yang tentu akan menimbulkan banyak masukan, banyak kontroversi di tengah masyarakat. Karena keputusan MK ini bersifat open legal policy, tentu akan ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan, oleh DPR. Ya, karena itu PKB secara khusus akan mempelajari secara detail, nanti akan ada tim khusus yang akan memahami lebih detail. Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferry Nuzarli menyebut berterima kasih pada MK karena menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Ferry menyebut karena putusan itu Partai Buruh berpeluang untuk mengusung capres sendiri di masa mendatang. Buruh akan mencalonkan presiden pada pemilu 2009. Kami pastikan Partai Buruh akan mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029. Tentunya ini akan kami lakukan melalui proses. Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut pertimbangan MK, persyaratan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Gugatan diajukan oleh beberapa pihak dan dalam perkara nomor 62 MK mengabulkan permohonan para pemohon. MK menilai meski tanpa ambang batas aturan pencalonan presiden tidak serta-merta membuat calon presiden menjadi banyak. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Jokowi mengatakan putusan MK ini final dan mengikat sehingga harus segera ditindaklanjuti.
Ya itu kan keputusan final dan mengikat. Ya, kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Karena lebih banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang menggugat ambang batas pencalonan presiden menegaskan tak terafiliasi partai politik. Para penggugat menegaskan mengajukan gugatan setelah Pilpres agar tak terpengaruh dengan tekanan politik. Para penggugat mengaku sudah menyusun gugatan ambang batas calon presiden di MK sejak bulan Februari tahun lalu. Para penggugat menyebut gugatan mereka berdasarkan kajian hukum konstitusional. Bahwa semakin dekat dengan Pilpres, maka tekanan-tekanan politik itu akan semakin luar biasa. Tapi di sini kami ingin menekankan bahwa perjuangan kami adalah perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Oleh karenanya, kami cerminkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan setelah Pilpres. Dalam permohonan kami pun sudah kami pertegas bahwa kenapa kami ajukan setelah Pilpres, karena kami ingin kajian-kajian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat presiden atau pengaruh-pengaruh buruk secara politik, melainkan benar-benar kajian akademik, melainkan benar-benar kajian substansi hukum. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang boleh mengajukan capres adalah partai yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Selain jumlah kursi, aturan ambang batas juga membolehkan parpol yang memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Kini aturan ini dihapus oleh MK alias inkonstitusional. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda menyebut akan menindaklanjuti putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Sementara 4 mahasiswa yang mengajukan gugatan di MK membantah mereka terafiliasi partai politik dalam menggugat ambang batas capres. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyebut menghormati putusan MK yang menghapus syarat ambang batas calon presiden. Ketua Komisi 2 menyebut akan segera membahas putusan MK itu dan akan mengacu pada anjuran MK terkait rekayasa konstitusional. Rifki menekankan meski tanpa syarat ambang batas, jumlah calon presiden pun tidak efisien jika terlalu banyak. DPR dan pemerintah juga diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering dengan mengacu pada beberapa hal. Salah satu yang paling penting adalah agar jumlah calon presiden jangan terlalu banyak. Nah, rekayasa konstitusi ini kan artinya memberikan kewenangan kepada kami sebagai pembuat undang-undang untuk kemudian melakukan exercisement lebih lanjut. Saya kira media, masyarakat silahkan mengikuti. Kami pastikan Komisi 2 akan melakukannya semuanya secara terbuka. Bagaimana proses penormaan ini terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Menurut Daniel, putusan MK itu sebagai hadiah tahun baru dan partainya akan mengkaji lebih lanjut putusan MK dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Baginya di satu sisi, putusan MK membuat demokrasi berjalan lebih dinamis, tetapi di sisi lain terlalu banyak opsi calon presiden membuat rakyat sulit fokus. Ya, tentu keputusan MK ini seperti hadiah di tahun baru yang tentu akan menimbulkan banyak masukan, banyak kontroversi di tengah masyarakat. Karena keputusan MK ini bersifat open legal policy, tentu akan ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan, oleh DPR. Ya, karena itu PKB secara khusus akan mempelajari secara detail, nanti akan ada tim khusus yang akan memahami lebih detail.
Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang boleh mengajukan capres adalah partai yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Selain jumlah kursi, aturan ambang batas juga membolehkan parpol yang memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Kini, aturan ini dihapus oleh MK alias inkonstitusional. 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang menggugat ambang batas pencalonan presiden menegaskan tidak terafiliasi partai politik. Para penggugat menegaskan mengajukan gugatan setelah Pilpres agar tak terpengaruh dengan tekanan politik. Sederhana saja jawabannya, bahwa semakin dekat dengan Pilpres, maka tekanan-tekanan politik itu akan semakin luar biasa. Tapi di sini kami ingin menekankan bahwa perjuangan kami adalah perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Oleh karenanya, kami cerminkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan setelah Pilpres. Dalam permohonan kami pun sudah kami pertegas bahwa kenapa kami ajukan setelah Pilpres, karena kami ingin kajian-kajian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat presiden atau pengaruh-pengaruh buruk secara politik, melainkan benar-benar kajian akademik, melainkan benar-benar kajian substansi hukum. Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut pertimbangan MK, persyaratan ambang batas calon presiden bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Saudara, KPK memeriksa ex-Dirjen Imigrasi Roni Sompi sebagai saksi kasus politisi PDIP Harun Masiku. Sebelumnya kasus ini menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kebakaran terjadi di sebuah pasar besar di Accra, ibu kota Ghana. Petugas dan warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.